Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang begitu banyak. Alhamdulillah. Semoga alhamdulillah, ungkapan alhamdulillah dan nikmat yang kita manfaatkan untuk ketaatan diterima oleh Allah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawak, jemaah Surau Milenial, jemaah sahabat-sahabat Afrinaldi dan pendengar radio Resfor SMP Hampek 100,5 FM Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat wa kadzalika, wa dan kadzalika, ka seperti zalika itu. Jadi wa kadzalika itu ada 3 kalimah dalam bahasa Arab. Wa dan ka seperti zalika itu. Dia terjemahkan dan demikian. Ja'alnakum, ja'alna kami telah jadikan kum kalian ummatan, umat, wasaton. Kalau secara bahasa wasata itu tengah, makanya orang yang menengahi disebut wasit. Wasat artinya tengah, yang menengahi disebut wasit. Itu dari bahasa Arab. Jadi wasit itu dari wasata atau wusta tengah-tengah. Litakunu, li agar takunu kalian ada, syuhada kalian ada menjadi syuhada, saksi. Syahid jamaknya syuhada. Ala nasi, ala atas annas manusia. Wa yakunar rasulu, wa dan yakunu ada ia ar-rasulu, ar-rasul alaikum atas kalian, ala ataskum kalian, syahida menjadi saksi. Jadi kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblah,
wa dan ma tiadalah, ja'alna. Kenapa diartikan tiadalah? Karena ada kata-kata illa, beko wa ma illa atau la illa, jadi artinya tidak. Kalau arti awalnya ma itu apa, karena ada beko illa maka diterjemahkan tiadalah. Dan tiadalah, ja'alna, kami telah jadikan, al-qiblah, kiblat, allati, yang, kunta, ada engkau, alaiha, atasnya, illa, melainkan, lina'lama, agar kami tahu, man, siapa, yattabi'u, mengikuti ar-rasula, mengikuti rasul, mimman, dari orang-orang yang qalibu, yang berpaling, yang babalik. Makanya yang hati itu disebutkan bolak-balik. Yang qalibu itu asal katanya qaf lam ba, qalbun. Jadi qalbu itu hati, ya, suku bolak-balik, suku senang, sedih, bahagia. Itu qalbu. Yang qalib, yang babalik, ala, atas, aqibaih, kedua kakinya. Wa in kanat, wa in, jika, kanat, adalah ia, la kabira, sungguh berat, sungguh besar, illa, kecuali, alal ladzina, atas orang-orang yang hadallah, yang Allah memberi petunjuk. Wa ma kanallah, wa dan ma tiadalah, kana, adalah Allah, liyudhi'a, menghilangkan, menyia-nyiakan, imanakum, iman kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, dengan manusia, la raufun, la, sungguh, rauf, maha penyantun, rahim, maha penyayang. Fihi arba'u masail, ada 4 hal minimal setidaknya yang bisa kita petik menurut Imam Qurtubi. Yang pertama adalah ungkapan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita kok dijadikan oleh Allah sebagai umat yang wasata. Wa kama annal Ka'bah, sebagaimana Ka'bah itu wastul ardi. Jadi Ka'bah itu adalah tengahnya, pusatnya bumi. Beberapa ilmuwan mencoba memahaminya, kalau sekiranya diletakkan Ka'bah itu di tengah-tengah, maka apa model petanya. Ada ilmuwan muslim yang mencoba membuat peta dengan sumber tengahnya adalah Ka'bah. Maka ada teori yang bumi datar. Jadi ketika bumi datar, dibuatlah tengah-tengahnya adalah Ka'bah. Wallahu alam. Itu kalau kita masuk ke kasinan kan masuk ke salah satu poros perdebatan cek bule, cek datar gitu kan. Tapi diantaranya yang inspirasinya itu adalah kalau nyo tengah-tengah, tentu model bidang datarnya. Kalau di bolanya di mana tengah-tengah itu di dalamnya. Itunya wastu. Wallahu alam, ya bule datar itu tidak pengaruh ke waktu. Ini kok bule kalau dia aja lah, kalau datar dia lah. Yang penting gitu kena berpengaruh kepada keimanan gitu. Yang jelas Ka'bah wastul ardi, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Cuman para ilmuwan ingin membuktikan yo ndak di tengah. Bahkan orientalis mengatakan biasa saya zam-zam tu ya. Sebab ya kalau inyo di paling bawah bumi kok. Jadi kalau air di siku mengaluan air, kalau inyo di tengah, kamu air milih itu ke tengah. Kalau inyo yang paling rendah di sadonyo bumi kok, makanya airnya milih terus. Wallahu alam cara berfikir mereka. Yang jelas itu bagian dari mukjizat Allah. Cuman orientalis itu inginnya dipatahkannya keajaiban yang ada di situ tuh. Dia kan merusak cara berpikir.
Jadi ketika Allah menjadikan Ka'bah pusat dunia, pusat bumi, maka Allah jadikan juga umatnya yang menyembah atau yang beribadah, menyembah kepada Allah, yang beribadah arahnya arah Ka'bah, itu adalah umat yang wasata. Ja'alnakum dunal anbiya wa fawqal umam. Kami jadikan kalian derajatnya di bawah Nabi saketek, tapi di atas para umat-umat yang lain. Nah, kita bukan Nabi, tapi di bawah Nabi saketek, di atas para umat-umat yang lain yang ada. Mau saja zaman Nabi Adam sampai kiamat, umat Nabi Muhammad itu levelnya tidak sama dengan umat lain, tapi tidaklah melebihi Nabi. Di bawah Nabi saketek, dunal anbiya wa fawqal umam, tapi di atas para nabi. Itu yang wasata, makna wasata. Wasata juga diartikan khairu maudi fihi. Jadi kalau ada wastul wadi, ada lembah yang wasta, itu maksudnya khairu maudi, sebaik-baik tempat yang airnya banyak. Jadi yang berkah. Lamma kana al-wastu mujaniban lil ghuluwi wat taqsir kana mahmudan. Jadi umat wasata itu juga umat yang tidak kurang tapi tidak juga berlebihan. Seperti apa? Dalam hal memuji para nabi. Contoh, hadhil ummah lam taghul ghulwal nasara fi anbiya'ihim. Umat ini kata Nabi tiadalah seperti umat Nasrani yang sangat mengagung-agungkan bana nabi-nabinya, sehingga bahkan menganggap Nabi anak Tuhan. Sakingnya agungkan bana. Ya, karena kalau kita hidup di zaman Nabi misalnya, secara berfikir, ya, Nabi diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Dia punya mukjizat. Tentu bagi orang yang mengagungkan fisiknya, agungkan bana. Kalau perlu dibuat wajahnya dilukis, nah diataan disembah-sembah gitu. Karena saking ingin gulu, berlebih-lebihan dalam mencintai, dalam memuji, itu gulu, itu Nasrani. Berbeda dengan wala qassaru taqsiral yahudi fi anbiya'ihim. Tapi jalan model orang Yahudi yang serba kurang, tidak ada cinta seperti Allah, tidak ada sopan santun kepada Nabi. Kita cerita tentang kisah Nabi Musa, ada kenalnya Musa minum makanan, tidak ada istilah sami'na wa ta'na, kami dengar, tidak ada santun. Tapi makanya tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan, tidak serba kurangnya, tidak ada seni Allah selawat, tidak ada kan Nabi lapih je, nak ada kaitan kita dengan Nabi. Itu diantara makna wasata, ummatan wasata. Ali bin Abi Thalib mengatakan, alaikum bin namtil ausa. Hendaklah kalian tu punya pola yang tengah-tengah. Jadi tengah-tengah, rajin tak rajin bana, malih tak malih bana, tengah-tengah. Kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Ya, dalam beribadah pun Nabi pernah menegur sahabat kan. Nabi, ambo bisa sholat 3 hari dalam sebulan. Terus ya bagus. Tapi ambo ingin lebih dari itu. Idah kalau engkau lebih bisa Senin Kemis. Oh, Senin Kamis ambo lebih bisa dari itu lah. Kata Nabi, kalau Senin Kamis yang sholat duha, ada puasa Daud, puasa sehari, tidak sehari. Ambo bisa lebih, bisa dari itu lah Nabi. Bisa tiap hari gitu. Kata Nabi, hak kamu, tubuhmu juga punya hak. Nah, jadi ada istirahatnya, tidak puasa sepanjang hari itu. Sedang Nabi Daud dia puasa sehari. Karena itulah puasa terbaik. Mulai itu sholat alai Nabi selilimu katu, sholat rawatib. Ambo lebih dari itu alai. Jadi saking semangatnya sahabat, nyu kerajuan saranya.
Bahkan niat tahajud tiap malam. Kalau tahajud tiap malam, istrimu juga punya hak. Tubuhmu punya hak untuk istirahat. Jadi tidak terlalu berlebihan, tapi tidak lo serba buluh sebenarnya, kurang je sebenarnya, indah je sebenarnya. Jadi harus tengah-tengah, ummatan wasata. Dalam bertindak pun seharian mudah tujuh. Tidak berlebihan. Kalau Chow Minangnya kalah ada tu. Babuek bayak pado-padoi. Babuek buruk sekali jangan. Ya, kalau babuek bayak pado-padoi, Nabi semengian hak tubuh ada. Hak istri ada. Jadi jangan terlalu berlebihan. Jadi kullu mawdi' sulhun fihi bayin fahuwa wastun. Yang di tengah-tengah itu wastun, ada tengah-tengah itu yang baik. Itu yang pertama. Jadi ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Nah, dalam penjelasan yang kedua itu fil mahsyari lil anbiya'i ala umamihim. Besok para nabi menjadi saksi kepada umat-umat mereka. Jadi semua nabi menjadi saksi. Yud'anu alaihi salam yaumal qiyamah fayaqulu labbaik wa sa'daika ya rabbi. Nanti Nabi Nuh dipanggil nanti di hari padang mahsyar. Terus Nabi Nuh menjawab labbaik wa sa'daika ya rabbi. Ya, saya penuhi panggilan engkau wahai Rabb. Fayaqulu hal ballaghta. Hei Nuh, kamu sudah sampaikan dulu belum? Naam. Fayuqalu li ummati hal ballaghakum fayaqulu ma atana min nadhir. Jadi ketika Nabi Nuh diimbau, Nuh, memang sudah engkau sampaikan apa yang aku wahyukan? Ya. Terus umatnya dibuktikan gitu, dikonfrontasi. Hei umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan? Jawaban umatnya, jawaban kaumnya, ma atana min nadhir. Nak do tibu sampai ke kami peringatan dah. Di padang mahsyar kaum Nabi Nuh ngakunya ndak ada diingian dah. Fayaqulu may yashhadu laka. Lalu Allah berfirman, siapa yang bersaksi atas engkau? Fayaqulu Muhammad wa ummatah fayashhaduna annahu qad balagha wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Yang bersaksi besok hanya umat Nabi Muhammad. Ya, kami sudah diingian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sangat dekat kaitan dengan Allah dan kepada Rasul. Begitupun wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul pun akan menjadi saksi bagi kita. Kita menjadi saksi bagi Rasul, Rasul menjadi saksi bagi awak. Bahkan kita pun menjadi saksi bagi yang lain. Dalam sebuah hadis ada waqalat ta'ifah ma'nal ayah yashhad ba'dukum ala ba'dim ba'dal maut. Setelah mati kita akan saling memberi saksi. Dalam Sahih Muslim dari Anas bahwa Nabi kana hina marrat bihi janazah fa uthniya 'alaiha khair. Suatu ketika Nabi sama sahabat lalu jenazah di muka terus Nabi memujinya. Ikut dasar hadis kenapa setiap pelepasan jenazah ada pengakuan ikut adalah orang yang baik. Wajabat setelah dipujinya dek Nabi ikut orang elok segala macam, terus Nabi berkata wajabat berhak baginya, wajib baginya. Thumma marra alaihi bi ukhra. Kemudian lewat lo yang lain. Nabi terus Nabi wajabat. Maka itu juga yang disebut dek Nabi. Dipujinya lo. Terus tibu jenazah yang ketiga. Fa'athna alaihi syarrun. Lalu Nabi mencari Tuhan
yang tidak baik terhadap jenazah. Kau jenazah sianu kau mah. Ada perbuatan yang tidak baiknya dulu. Fakultu wajabat. Terus Nabi jelaskan, ketika aku tadi memujinya, man athnaitum alaihi khaira, siapa yang kalian puji atas kebaikannya, maka wajib baginya surga, ia berhak mendapatkan surga. Kalau sadanya orang lah mengeciannya orang elok, itu menjadi diantara saksi ini memang orang baik. Jadi nak mungkin kalau lah banyak orang mengeciannya elok, nak mungkinnya orang jahat. Tapi itu kan dari segi pandangan yang nampak dinilai di orang. Kalau aslinya itu tak tahu ada. Karena aibnya yang tahu Allah sama ini. Tapi ketika lah dilihat di orang, ini betul orang elok, itu diantara menjadi saksi yang memberatkan ini masuk surga bisa. Karena saksi ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Aku yang memberatkan supaya ini masuk surga. Jadi kita bisa sesama manusia umat Nabi Muhammad bisa menjadi saksi. Jadi ketika ada orang yang meninggal seperti yang dilakukan oleh Nabi dan bersama Umar, ikut orang elok, maka kata Nabi wajabat, maka berhak baginya surga. Sebaliknya mulai itu ketika orang jahat, ketika orang jahat meninggal, sadanya istirahat, sadanya senang, manusia senang, hewan senang, tumbuhan senang. Sebab kalau orang jahitnya kalau nyedui itu kan merusak. Nah, itu yang yufsiduna fil ardh. Jadi semua bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi bagi kawan yang elok pun menjadi kawan yang buruk. Nah, itu litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Nah. Wa ma ja'alnal qiblatah. Ini berkenaan juga ayat petang di hari Jumat. Tiadalah kami jadikan kiblat yang dulu disuruh ke pertama datang ke Madinah 6 balai atau 7 balai bulan disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi tidak senang, Nabi inginnya ke Mekah. Nah, tiadalah kami jadikan perubahan itu illa kecuali ada tujuan Allah. Lina'lama may yattabi'ur rasula, supaya tahu siapa bana-bananya yang ikut Nabi, ikut perintah. Ketika Nabi suruh kini mengaduk kita ke Masjidil Aqsa, ikut enaknya mimma yang qalib, atau ketika lah dibalikan dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram ke arah Ka'bah, kan batukar kebijakan. Ketika kebijakan berubah, aturan berubah, sianan patuah nampak di sini. Kalau sekiranya nyo masih awak ikut kecil Yahudi, awak ikut namu je lah, berarti nak muah patuh. Jadi perubahan itu membuktikan sia sebenarnya yang patuh, yang ikut Nabi. Didesain oleh Allah dengan cara itulah Allah menguji keimanan. Jadi kalau sekiranya dalam kondisi nyaman tadi boleh jadi iman kita tidak teruji. Dengan perubahan itulah teruji. Wa in kanat la kabirah illa 'alal ladzina hadallah. Semuanya akan berat. Ya kalau perubahan lah wala biasa kalau 3 bulan kelas senang setahun setengah beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Kini diberubah oleh posisi musaji berubah itu ya. Masjid Kiblatain itu kan masjid 2 kiblat. Kiblatnya 2. Pertama kemari suatu pindah ke sana lah. Batukan sampai sholat laki-laki jo pedusi. Nggak masalah kalau Allah kasih hidayah. Tapi kalau ndak itu sampai di dado. Berubah sontak berubah, entah berubah. Nggak adunya mana ada. Apalagi ketika disuruh memperbaiki arah kiblat ke, datangkanlah dari Kemenak kan ada ahli khusus. Tentukan arah kiblat. Kadang berubah 10 cm. 10 cm itu kan jauh ujung. Tapi ketika berarti kan mereng sejadah, Pak. Banyak tuh tanggapan. Kalau orang yang hadallah, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, nya enggak masalah nya mereng 10 cm 10. Yang penting nya salat gitu aja. Tapi bagi orang yang enggak Allah kasih hidayah,
halah ku kerajo aja. Libat duit to salah kan jauh mana gua. Illal ladzi semuanya akan berat kalau tak ada hidayah Allah. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Dalam tafsir kau dijelaskan kan selama 6 balih bulan tu ada yang meninggal kan. Berarti kamu madok kiblat kuburannya. Tu terbalik. Kalau di awak kini kan misalnya kini kau yang baru, yang lama madok ke timur. Tentu selama 6 balih bulan tu yang meninggal madok apanya kuburannya, jasadnya tu membelakangi Ka'bah. Bah tu Nabi. Tu digali nih. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yang lalu biar ajalah berlalu. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kalau itu imannya dulu kayak gitu, nah harus dirubah, diganti sadanya. Ya apalagi yang meninggal kan. Banjara banyaknya satu setengah tahun orang meninggal kan digali saja. Tidak perlu. Itu ketetapan Allah. Jadi ada ya kalau yang berlakunya masa lalu tidak perlu diganti karena hukum bergantian itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi sejak tanggal ditetapkan sajalah yang arahnya ke kiblat balik, ke arah Masjidil Haram. Apapun yang dilakukan selama perubahan itu Allah tidak akan menyia-nyiakan, pasti ada pahalanya bagi Allah. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah maha santun, maha penyayang. Itu yang bisa kita ambil hikmah makna dari surah Al-Baqarah ayat 143. Di bagian akhir kalau kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, untuk saudara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah. Jadikan semuanya itu menjadi asbab mereka dekat dengan Engkau ya Allah. Untuk saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, Bang Ben, Bang Ben.